Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya. Kiranya GMS terus menjadi gereja Mawar Saron, terus diberkati oleh Tuhan, terus menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Untuk memberkati terutama orang-orang yang belum percaya Tuhan diselamatkan dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju ngomong amin. Ya, mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan saya memberi tema hidup yang berkemenangan. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 Bapak Ibu. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang mestinya sampai ayat yang ke-15. Tapi kita baca saja. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sampai ayat yang ke-6. Ya. Nanti kita baca ayat yang ke-8 bersama-sama ya. Ya, saya bacakan saudara-saudara. Asa melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama. Nah, ayat ini yang kita baca bersama. Ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya memulai khotbah saya dengan satu kalimat yang begini. Saudara agak kurang menyenangkan, tapi ini kenyataannya. Bahwa peperangan yang sengit dan tidak berimbang terkadang harus saya dan saudara hadapi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, peperangan yang sengit dan tidak berimbang itu terkadang harus kita hadapi. Ya itu yang dihadapi oleh Raja Asa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita gak boleh menutup mata bahwa kenyataannya begitu. Kadang-kadang hidup ini tantangan dan pergumulannya begitu seperti peperangan yang sengit dan tidak berimbang. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya ingin mengenalkan Zerah ini. Ayat 9, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan Raja Asa ini. Raja Asa adalah raja Yehuda. Ya saya juga enggak sempat nerangin Bapak Ibu waktu kita singkat. Tapi siapa Zerah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan disebut Zerah orang Ethiopia itu. Kemungkinan saya hanya ada sumbernya juga, source saudara bisa cari. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kemungkinan besar dia adalah Raja Usarken kedua dari Mesir. Makanya saya pilih gambar yang orang Mesir begitu. Saudara, kenapa begitu? Karena saudara yang pertama posisinya agak sulit kalau Ethiopia menyerang Kanaan atau menyerang Yerusalem atau Yehuda. Nah Bapak Ibu ini gambar dari peta mana Bapak Ibu? Ini peta Timur Tengah dekat kuno. Jadi Bapak Ibu yang saya lingkari itu adalah Kanaan sebelah sana, Gunung Sinai, kemudian Mesir. Ya Bapak Ibu lihat lebih dekat. Kemudian sedangkan yang kalau itu dalam bahasa Inggris Kus. Itu di bawah sekali, Kus, Nubia, Ethiopia di bawah lagi. Bapak Ibu sehingga kemungkinan besar ini adalah tentara Mesir. Dan ini perlu kita garis bawahi, penting. Yang berikutnya lagi saudara, kenapa kok bukan Ethiopia? Karena tidak ada kerajaan Ethiopia di masa itu. Saudara jadi kemungkinan besar ini kerajaan Mesir yang sebetulnya sudah berdiri sangat-sangat lama kebudayaannya. Jangan lupa Yusuf pernah jadi orang kedua di mana Bapak Ibu? Mesir. Kalau gitu kerajaan itu sudah berdiri lama. Lebih settle. Lebih kuat. Nah gak heran saya ngomong ini gak main-main sih. Terkadang peperangan yang kita hadapi itu sengit. Dan kadang-kadang itu melampaui kemampuan kita. Saudara yang ketiga namanya itu memiliki pelafalan semitis yang cocok. Zerah, Usarken. Itu kalau belajar bahasa Ibrani. Tetapi bahasa Semit yang lain itu mendekati. Bapak Ibu saudara saya kasih contoh. Bahasa Semit itu seperti apa Pak Lukas? Salah satunya ya Ibrani dan Arab. Pernah dengar istilah barokah? Yang pernah dengar kata barokah ngomong pernah? Loh, orang tetangga kita. Ya,
gereja Al-Barokah. Oke. Saudara, barokah. Artinya apa Bapak Ibu? Berkah. Ya, berkat. Ya saudara-saudara, dan ternyata dalam bahasa Ibrani berkat itu barak. Iya, barak. Tapi kalau memberkati berak, saudara-saudara. Minta maaf ya, saudara, maaf. Serius tanya ini Pak Anton. Beraknu diberkati kami. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, barak. Berkat. Dengan huruf BRK. Kita juga ikuti akhirnya. BRK ditambah tau, T, berkat. Barokah. Mirip ya? Mirip, tapi tidak semua Bapak Ibu. Kalau saya ani, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab, ana. Loh ya, saudara-saudara, ani, ana, mirip-mirip. Nah Bapak Ibu kembali, saudara itu namanya juga mirip. Yang keempat, kemiripan tentaranya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Sera ini, tentara orang Ethiopia ini, tentara yang mirip sekali. Bapak Ibu bisa membaca misalnya di pasal 12. Ayat yang kedua, saya khawatir sekali saudara khotbah yang model seperti ini membuat banyak orang jadi saudara-saudara ngantuk. Ngomong apa pendetanya ini saudara-saudara. Tapi untuk pengetahuan aja lah ya Bapak Ibu. Jadi ada tentara ini, Sera ini bukan kerajaan Ethiopia. Tapi lebih kepada Raja Mesir. Lihat ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam majulah Sisak Raja Mesir. Garis bawah itu. Menyerang Yerusalem. Nah lihat ayat 3 itu. Dengan 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda, rakyat dan sedang rakyat mengikutinya dari Mesir. Perhatikan nih, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ini menarik sebetulnya, yang mau menyelidiki ya. Suki ini siapa ini? Apakah ini dari Jepang? Sukiyaki. Saudara-saudara. Oke lah, saya tidak membahasnya. Bapak Ibu, tetapi mari lihat pasal 16 ayat yang ke-8. Pasal 16 ayat yang ke-8. Lihat tentaranya. Saudara, bukankah ini kisahnya ini diingatkan lagi. Raja Asa diingatkan soal kemenangannya. Jadi yang dihadapi tadi adalah tentara yang di pasal 16 ayat 8. Lihat ayat 8. Konteksnya seperti itu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Garis bawahi. Dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Oke, saya belum berkhotbah. Saya hanya ingin memberitahu saudara bahwa Raja Sera yang dimaksud ini adalah Raja Usarken kedua. Yang sebetulnya punya tentara yang mirip-mirip gambarannya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini jelas ini. Oke ya Bapak Ibu. Saudara, bukankah kehidupan kita seringkali kita mengalami peperangan yang tidak berimbang, yang sengit. Kadang saudara dan saya harus hadapi. Yang setuju dengan saya ngomong setuju. Saya kaget saudara-saudara dan itu saya alami berulang-ulang. Tapi lama-lama saya jadi gak kaget sih Bapak Ibu. Waktu pertama kali istri saya divonis dokter, diomongi dokter, ini tumor, pilihannya ganas atau jinak. Saya itu kaki saya gemeter. Saya rasanya gak bisa berdiri. Sungguh dari tempat duduk itu kaki saya agak gemeter. Saya tahan kaki saya. Karena yang di sebelah saya, istri saya lebih gemeter dari saya. Dia sampai mulutnya gitu. Gitu. Saya langsung peluk dia, tenang Ma, tenang. Tenang saya. Saya pegang tangannya erat. Saya tanya dokternya, dok ini tumor. Ya ini tumor. Saya ulangi lagi, dok ini tumor. Jadi setiap ngomong, ini harus segera USG, ini harus segera mamograf. Maaf karena itu benjolannya di dada. Saya bilang, dok ini tumor dok. Sampai 5 kali dokternya ngamuk. Dokternya sudah agak tua. Dokternya ngamuk, berdiri dokternya. Langsung pukul meja. Wah! Saya 27 tahun ya, Bapak ini ya tidak percaya sama saya. Karena saya berulang-ulang, saya orang Itali ngomong kami sosolen dulu saudara-saudara. Jadi saya terus tanya, ini benar. Dokternya enggak. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang itu melampaui batas. Satu kali istri saya juga mengalami yang sama. Hari Kamis, maaf ya, dia pendarahan gitu loh. Keluar ya perempuan saudara. Tapi sudah ganti berkali-kali. Dan saudara itu mengerikan, serius saya takut. Enggak ngerti tapi istri saya diam aja. Lalu saya duduk di depan, kita makan bersama. Istri saya bilang pulang. Loh janjian sama saya. Saya selalu seminggu sekali lah ajak jalan istri. Supaya senang ya saudara-saudara. Supaya enggak banyak omongnya. Enggak ya Bapak Ibu.
Dia ngomong, enggak, kita pulang. Loh, oh saya kaget. Lalu dia, ojo rame-rame pulang pokoknya. Dia berdiri, saya lihat tempat dudukku, wih basah saudara. Untung tempat duduknya enggak seperti itu karena kulit-kulitan. Dulu saya di kampus yang lama, saya mengajar di STAS. Dan saudara saya lihat itu basah semua dengan darah, kita lap cepat-cepat. Dibersihkan, terus saya ajak istri saya pakai kain tutup luar. Langsung ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit Surabaya. Ke dokter umum, lalu kemudian ke dokter spesialis. 1 hari yang sama itu. Lalu dokter ngomong USG. Begitu di USG keluar, saya lihat mukanya dokternya, aduh enggak nyaman ini. Saya duduk dipanggil, begitu saya dipanggil saya tahu ini enggak benar. Pasti ada yang enggak beres. Dokternya langsung kasih tunjuk foto USG-nya. Kemudian ngomong, ini perlu dikuret hari ini. Ada benjolan di bagian ini ya Bu. Dilingkari, saudara ada betul. Wah itu kaget sekali. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah kita seringkali menghadapi tantangan yang seperti itu? Next. Dan itu yang dihadapi oleh Raja Asa. Tentaranya Bapak Ibu, saya enggak mungkin membacakan semua. Tetapi tentara Raja Asa 580.000 tentara. Tetapi masalahnya Ethiopia ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Mesir ini, Sera ini, saudara, tentaranya berapa Bapak Ibu? 1 juta. 580 melawan 1 juta. Belum lagi keretanya tadi berapa? 300. Ini yang saya lupa-lupa ini tadi. 300 kereta. Saudara, ini perlawanan yang sengit. Mereka menghadapi musuh yang lebih kuat. Bukan hanya lebih besar, tapi lebih kuat. Loh kok tahu Pak Lukas? Saya sudah ngomong tadi, kalau ini benar tentara Mesir. Mereka jauh lebih duluan. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, pedang itu cuma 2 atau 1. Pedang itu loh cuma 2 atau 1. Loh yang lain apa Pak Lukas? Makanya kita kenal pengumban namanya. Lihat kitab Yosua, saya nggak mungkin banyak ayat di sini. Waktu saya mau habis ini. Tapi saya ingin memberitahu saudara, ini peperangan yang sengit. Ini peperangan yang berat. Belum lagi persenjataan mereka lebih bagus, lebih canggih. Jangan lupa kerajaan itu sudah jauh. Zamannya Yusuf, ini kerajaan Yehuda. Kerajaannya udah pecah. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah Asa bersama orang Yehuda berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya apa rahasianya? Rahasianya cuma 1 Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi ya. Rahasianya cuma 1. Rahasianya bukan banyak doa, banyak gini. No. Rahasianya cuma 1. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Saudara, Alkitab memberitahu kita rahasianya cuma 1. Tuhan pahlawan kita. Tuhan adalah hero. Tuhan adalah warrior. Tuhan adalah pemenang kita yang percaya katakan amin. Bukan yang lain. Tuhan saja. Saudara, itu sebabnya di ayat yang nah itu salah itu ayatnya saudara-saudara. Di ayat yang ke-14 itu kalau saya nggak salah. Ya betul ya. Oh sorry. Saya bukanya pasal 16. Pasal yang ke-14 kalau saya nggak salah. Iya betul. Pasal 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Perhatikan lagi Bapak Ibu ayat 14. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan. Pasal 16 ayat 8 tadi. Dari Tuhan. Jadi saudara-saudara rahasianya adalah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Hanya Tuhanlah sumber kemenangan kita. Yang setuju katakan amin. Dan saya mengalaminya. Dua-dua yang saya kesaksian tadi, Tuhan bela, Tuhan tolong. Yang setuju katakan amin. Yang pertama perlu pengobatan. Yang kedua yang benjolan di rahim, besoknya Tuhan izinkan kita periksa ulang. Pendarahnya mulai kurang. Kita periksa ulang, tapi tetap ya Bapak Ibu. 1 harian full, 2 harian itu. Jadi istri saya terus gitu loh. Itu hari Kamis, saya masih ingat Kamis pasti. Saya naik mobil dengan istri saya, telepon beberapa dokter teman istri saya. Dan hari Jumat kami malam doa, Jumat pagi ke dokter. Salah satu rumah sakit juga di Surabaya. Yang sama besarnya, menurut saya itu adalah list rumah sakit yang baik lah di Surabaya.
istri saya datang, kita nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Lalu diperiksa. Oh iya, saya kasih obat ya, tapi periksa USG dulu. Istri saya bilang terus gini dok, lalu USG. Setelah USG dipanggil lagi kan Bapak Ibu. Saya nggak dipanggil, istri saya bilang sama istri saya, kalau saya dipanggil kamu hadapi sendiri, saya tak doa di luar belakang. Itu loh laki-laki saudara, saya selalu ngomong laki-laki itu ya seperti saya gini. Garuda, gagah di luar, remuk di dalam saudara-saudara. Saya takut saudara. Jadi istri saya masuk, saya di luar, saya berdoa Tuhan. Begitu istri saya keluar kok saya senang, mukanya cerah. Terus dia peluk saya peluk, ya apa? Dokternya kaget. Karena saudara, dokternya tanya, loh kamu kenapa ke dokter kandungan? Gitu. Kandunganmu bersih, ini USG-nya. Baru istri saya keluarkan USG yang kemarin. Dok, bagaimana dengan kemarin saya sudah periksa. Dokternya bilang apa? Waduh saya no komen ya. Tapi ya bersyukur kepada Tuhan. Saya gak ngerti sih agamanya apa. Cuman saya ingin memberitahu saudara. Bahwa Allah kita tetap adalah pahlawan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara duduk hari ini Pak Lukas, saya masih mau minta bukti lagi. Saudara ada satu bukti. Karena hari ini, di hari ini 34 tahun GMS ada. Semua karena pahlawan, di atas segala pahlawan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita, yang percaya katakan amin. Saya mau memberi saudara semangat. Saya mau memberi saudara membagikan semangat yang Tuhan bagikan sebetulnya. Bahwa gak ada kita berjalan dengan sendiri. Kitab Hakim-Hakim, ada banyak kitab. Saya sebetulnya ingin sampaikan banyak saudara-saudara. Ya tapi waktunya aja cukup. Tapi yang jelas kalau saudara membaca seluruh perjanjian lama. Di kitab Hakim-Hakim, hakimnya itu ganti terus. Hakimnya ganti. Walaupun itu juga kelihatannya terpisah-pisah. Tetapi hakimnya ganti-ganti. Tapi sebetulnya hakimnya sih boleh ganti. Pemimpinnya boleh ganti. Tapi pahlawannya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kitab Ester, pahlawan tuh gak kelihatan Bapak Ibu. Karena di kitab Ester nama Tuhan gak ada. Tetapi jejak langkah peperangan dari pahlawan yang sejati, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa ditutupi, yang percaya katakan amin. Satu bukti lagi Bapak Ibu, yang perlu saudara pegang dan saya pegang. Yesus Kristus adalah pahlawan yang sejati. Ketika dia naik ke atas kayu salib, saudara dan saya gak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Saudara dan saya gak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Dengan kebaikan, dengan amal, ibadah, dengan kesetiaan, apapun itu. Kesucian kita sendiri gak bisa. Manusia yang berdosa gak bisa meraih Allah. Tapi puji Tuhan, pahlawan yang sejati turun ke dunia, mati di kayu salib dan berkata, aku sudah selesai, aku sudah menang. Kematian, dosa, penderitaan dipatahkan di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Perlu bukti apa lagi kalau gitu? Bukankah dia pemimpin, dia pahlawan kita? Yang setuju katakan amin. Apa sumber kemenangan saudara? Biarlah itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 ciri. Saudara, waktu saya tinggal 10 menit. Tapi saya akan sampaikan secara singkat aja. 3 ciri. Yang pertama ini. Orang yang menjadikan Kristus sebagai sumber kemenangannya. Pahlawan sejatinya. Maka dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dan saya berkata, Tuhan pahlawanku, God is my warrior. Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa, sumber kemenanganku. Tapi kita enggak hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan pusat dari hidupnya. Orang yang menjadikan Tuhan sumber kemenangannya. Dia pasti takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Raja Asa, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dia takut akan Tuhan. Sekalipun jujur ya, latar belakangnya enggak mendukung. Saudara-saudara, Raja Asa itu ayah dan kakeknya jahat di mata Tuhan, nanti baca sendiri. Tapi dia ngambil keputusan, aku tak ikut Tuhan. Gak tahu bagaimana saudara dan saya, apakah situasi kita mendukung, keluarga kita mendukung untuk jadi takut akan Tuhan. Apakah lingkunganmu mendukung, gak penting sebetulnya. Tapi yang penting adalah kita hari ini memastikan, kalau Tuhan Yesus pemimpinmu, Tuhan Yesus pahlawanmu, Tuhan Yesus sumber kemenanganmu, tidak bisa tidak saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia pemimpin
Dia pahlawan kita. Saudara, Raja Asa bukan hanya itu, dia mendorong mencari Tuhan. Bagian pertama saya yang memberi sampai gini. Kehidupan yang benar di hadapan Tuhan tidak menjadikan kita terbebas dari peperangan. Tapi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan memastikan saudara ada di dalam kemenangan. Kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi lagi saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita pastikan kita hidup benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, benar-benar berusaha bersama dengan Tuhan. Semua yang dilakukan Asa di bagian ini sebelum peperangan. Maksud saya ini adalah ciri-ciri dari orang yang menempatkan Kristus Tuhan sebagai warriornya, pahlawannya. Yang kedua, dia berusaha dengan sungguh. Tuhan itu memberikan tempat Bapak Ibu untuk setiap usaha, pekerjaan, langkah yang saya dan saudara ambil untuk menghadapi peperangan. Yang percaya katakan amin. Bukan kemudian taruh semua. Maka itu Raja Asa, saudara, tidak hanya hidup benar, tapi berusaha. Dia bangun benteng, dia bangun tentara yang kuat. Bahkan ketika raja diserang Raja Asa oleh Sera, dia datang mencari Tuhan. Ada usaha-usaha yang dilakukan, dia atur barisannya. Walaupun tahu kalah jumlah nih. Sana 1 juta, sini 580, sana 1.300.000 dengan keretanya. Tapi tetap maju, kita harus berusaha. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan itu pemimpin, Tuhan pahlawan saudara, gak mungkin saudara bisa diem. Orang Kristen yang mempercayai bahwa Tuhan adalah rahasia kemenangannya, saudara gak mungkin akan malas, berpangku tangan. Nah ini yang agak kurang. Dan gampang menyerah. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita menyerah? Malas berpangku tangan itu dosa Bapak Ibu. Miskin gak dosa, tapi malas berpangku tangan itu dosa. Kalau kita percaya Tuhan adalah pahlawan kita, pemenang kita akan maju, kita akan semangat. Kita gak mudah menyerah. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, sama-sama yuk katakan bersandar pada Tuhan yang benar. Raja Asa gak ngomong gini, aku udah bangun benteng yang kuat nih. Aku sudah bikin tentara yang terlatih ini. Bukan. Raja Asa ngomong, Tuhan saja, tidak ada yang lain. Yang percaya katakan amin. Sampai penulis naratornya, saudara-saudara, dengan baik menuliskan sejarah ini dengan baik. Dan berkata untuk kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu. Bukan Asa. Karena penulisnya tahu gak mungkin dah. Secara persenjataan kalah, secara apa kalah. Maka dengan jelas Tuhan memukul kalah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan Asa memahami ini. Setelah mengatur semuanya, Asa berseru dalam bahasa Ibrani kara. Kata ini sebenarnya umum, tetapi dalam terjemahan Septuaginta yang sebetulnya kalau mau jujur ya, lebih tua teksnya ketimbang Masoret teks itu. Nah sekarang ada Dead Sea Scroll. Tapi Septuaginta itu lebih tua Bapak Ibu, salinannya lucu aneh. Terjemahan Alkitab lebih tua. Kenapa ya? Karena yang lain sudah kita gak ketemu naskah-naskahnya. Tetapi saudara-saudara dikatakan eboesen. Sebetulnya kalau diterjemahkan to cry loud. Dia sungguh-sungguh berseru, berteriak hanya kepada Tuhan. Bukan ke prajuritnya, bukan ke benteng yang sudah dibangun, tentara yang terlatih. Tapi Tuhan saja andalannya. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma itu, next. Di ayat yang ke 11, 12, next. Saudara, Raja Asa berkata apa? Di ayat yang ke-11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong. Tolonglah kami ya Tuhan. Selain daripada Engkau, gak bisa, gak ada yang bisa nolong. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Saya mau saksikan saya aja lah Bapak Ibu. Saya ini manusia, saya pendeta, saya gembala. Dan puji Tuhan saudara, saya gak ngerti kok iso pas. Ini adalah ulang tahun pelayanan saya ke-28. Di 14 Juli saya jadi pendeta sejak tahun 96. 96 saya ditabiskan jadi pendeta. Pas 14 Juli hari Minggu. Saya ingin memberitahu saudara, tantangannya banyak. Tapi saya pendeta tetap pendeta manusia. Satu kali saudara-saudara saya butuh kursi ini. Gereja kami gereja sederhana saja. Saya butuh kursi.
Jemaat saya ajak menabung. Saudara bisa beli kursi. Sebab sejak dulu kursinya itu, saudara-saudara, seperti lagu pujian zaman dulu itu. Tak ada yang sama seperti Yesus. Jadi di depan ini merah, di tengah coklat, masih pakai besi itu. Lalu di sebelah kiri saya masih ingat. Itu kursi kayu plus beklitan itu loh, kulit-kulitan itu loh. Itu ada 2 sap. Di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kanan saya kursi panjang-panjang buatan sendiri dari papan-papan. Saya pengen gereja itu ya sing apik loh, kayak gini loh. Satu warna. Makanya ngumpulin uang belinya harus sama-sama. Kalau nggak sama-sama, satu merek, lain warna lagi nanti. Saudara tahu, saya kekurangan dana. Saya cerita bukan untuk cari ini ya, menjual kemiskinan. Tidak ya, saya diberkati Tuhan Bapak Ibu. Saya diberkati Tuhan, enggak. Saya mau kesaksian aja. Saudara tahu, tiba-tiba saya khotbah di barat, di sebuah persekutuan doa. Satu kali saya ditelepon orang, di chat, lebih tepatnya di SMS dulu. Pastor Lukas, saya minta nomor rekeningnya. Saya ini pernah dengar khotbahnya Pak Lukas waktu persekutuan di barat. Saya ingat persekutuan di Surabaya Barat. Waduh, bukan cuma satu. Yang mana nih ya? Tolong minta nomor rekeningnya. Saya mau transfer uang, saya digerakkan Tuhan, kirim dana untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan ya. Iya, terima kasih. Saya tulis Om, Ci, Tante, Oma, Opa. Siapa ini? Susah ini. Om, Bapak, Ibu. Bisa tahu siapa namanya? Dia ngomong, enggak usah Pak Lukas. Pokoknya saya minta nomor rekeningnya. Saya jawab. Kalau enggak ngasih tahu, saya enggak akan memberikan nomor rekening. Loh, ono pendeta gitu saudara. Saya ya kok ngono gitu loh. Waktu itu saya sekarang nyesel loh itu saudara. Istri saya ngamuk, kok gitu sih kamu? Ini kan orang mau ngasih. Tapi saya tetap ngotot. Loh yang lucu orangnya ngotot. Pak Lukas, mohon maaf ya, saya nggak mau. Inisial aja ya. Oke, inisialnya M. Wih, M itu banyak loh Bu. Maria ya M. Maaf, Mahmud ya Isa. Siapa aja ini, M ini. Saudara tahu? Kemudian dia ngasih clue lagi. Oh ya sudahlah, kalau nggak mau saya kasih nomor rekening. Dikirim Bapak Ibu. Waktu itu saya butuh 20 juta kurang. Kurang banyak ya saudara. Karena nabungnya itu sudah cukup lama, tahun-tahun. 20 juta. Saya sudah dapat merek yang baik. Dan saudara oke, kita beli. Saudara tahu, gereja saya problem lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Terbeli, dicukupi penuh. Satu kali saya ada mengalami kesulitan. Dan kami butuh dana. Lalu saya berseru kepada Tuhan seperti khotbah saya tadi. Bisa ditayangkan khotbah saya. Yang terakhir, kata-kata terakhir. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya ngomong. Tuhan kirimkan berkat-Mu. Tuhan kirim berkat-Mu Tuhan. Saudara, tapi waktu saya ngomong Tuhan tolonglah. Persoalan ini butuh dana. Mendesak, tolong Tuhan. Loh tiba-tiba dalam pikiran saya muncul. Gak apa-apa, tenang aja. Orang yang ngasih kemarin itu pasti mau ngasih lagi. Halo? Halo? Tiba-tiba ada suara di hati saya. Gak di telinga ya Bapak Ibu, tapi di hati saya. Seperti nampar saya. Kamu tuh ngandalkan Tuhan apa bukan sih? Saudara saya mau akhiri Bapak Ibu. Satu kali ada emak-emak, nenek-nenek gitu. Namanya Nelly, nenek lincah. Loh, tiba-tiba minta ke pasar tuh diantar sama cucu Mau mak naik beca enggak, aku mau kamu antar naik motor ke pasar. Nelly beneran. Akhirnya, pokoknya mak kudu pakai helm loh. Yo pakai helm. Kudu cekelan loh mak. Ada yang gak tahu bahasa cekelan? Bukan orang Surabaya angkat tangan. Cekelan loh, yo cekelan. Wis berangkat mak. Cucu sudah naik, reng mana sih motor, mak wis naik mak. Kroso toh mak, saudara. Ya wis mak, pakai helmnya. Lo ini wis tak pakai. Ya wis cekelan sing kenceng ya mak. Yo, masuk gigi satu jegrek, broeng, globiak, glodak. Mak ngomong, waduh cucu gak bener kabeh. Sama megangi boyok saudara jatuh di lantai. Yo apa sih cuk, mak jatuh ini lo. Lo mak
Pakai helm tadi sudah belum? Sudahlah ini kondene mak tak tinggal ini katanya. Ini tak pakai helm. Yo cekelan sing kenceng mak. Lu kenceng ya apa? Tangan dua cekelan tadi kenceng. Mak cekelan apa? Pager cu. Itu saudara. Halo. Kepada siapa kita bersandar, itu menentukan saudara dan saya tetap berdiri atau terjatuh. Jadi gak ada tempat sandaran kita, pegangan kita, selain dari Yesus Kristus. Pahlawan saudara dan pahlawan saya.